Rencana Donald Trump mencaplok Gaza secara semena-mena ditanggapi serius oleh berbagai negara besar. Terbaru ada Korea Utara yang marah dan bakal mengambil langkah tegas dengan tindakan semena-mena Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia bersama Oki juga menggelar rapat darurat dan merencanakan langkah-langkah ke depannya. Cetak Gol coba merangkum bersatunya negara kuat melemahkan rencana Amerika Serikat sebagai berikut. Ngebet mengambil alih Gaza demi memperkaya diri. Rencana ambisius diperlihatkan Donald Trump yang ingin mencaplok warga Gaza. Presiden Amerika Serikat ini bahkan siap membakar ratusan juta dolar untuk merebut paksa Gaza dari Palestina. Namun bukan Trump namanya jika nggak punya rencana dan tujuan lain. Usut punya usut, sang presiden tengah mengincar sumber daya alam Gaza yang sangat kaya. Diketahui cadangan gas alam yang dimiliki Gaza cukup melimpah. Berdasarkan laporan Gaza Marinefield, Gaza punya pasokan cadangan gas alam mencapai 1 triliun kubik. Cadangan energi ini diklaim punya potensi untuk dieksploitasi negeri Paman Sam. Dari 1 triliun kaki kubik gas alam itu bukan gas yang banyak. Saya tahu kedengarannya banyak, 1 triliun. Tapi jika Anda mencari tahu berapa banyak yang dikonsumsi AS dalam sehari, itu sangat kecil. Ungkap Brenda Sever selaku pakar energi Amerika. Keseriusan Trump mengambil alih Gaza bisa dilihat saat menemui Raja Yordania, Abdullah. Namun Abdullah II langsung murka dan menentang rencana nggak masuk akal tersebut. Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas semua pihak, kecam Raja Yordania. Rencana ini juga menimbulkan gejolak di dalam negeri Amerika Serikat. Sejumlah masyarakat baik politisi maupun profesor menyebut rancangan ini sangat gila dan gak masuk akal. Jelas bahwa tindakan AS untuk secara sepihak masuk dan mengambil alih Gaza tanpa persetujuan rakyat Palestina adalah tindakan ilegal. Gaza adalah wilayah mereka dan mereka memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk. Kritik John Quinley. Korea Utara marah dengan sikap semena-mena Trump. Bukan cuma warga Amerika Serikat, kebijakan aneh Donald Trump juga ditolak oleh negara lain. Antara lain Korea Utara yang menyebut negeri Paman Sam tak ubahnya seperti perampok ganas. Amerika Serikat harus bangkit dari lamunannya yang sudah ketinggalan zaman dan segera menghentikan perampokan ganas yang melanggar martabat dan kedaulatan negara dan bangsa lain, terutama Palestina. Negara pimpinan Kim Jong-un ini sebenarnya sudah lama jengkel dengan Amerika Serikat. Belum lama ini kapal nuklir negara Hollywood tersebut tiba-tiba nongkrong di Korea Selatan. Bukan di laut lepas melainkan di pangkalan angkatan laut. Amerika Serikat berdalih cuma mampir untuk mengisi persediaan bensin. Namun Korea Utara memandang hal ini sebagai bagian dari konfrontasi dan teror psikologi. Kim Jong-un pun gak tinggal diam dengan memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Kementerian Pertahanan Korea Utara pun bersuara untuk memperingatkan Amerika Serikat. Hermit Kingdom gak segan-segan untuk melakukan apa saja jika negeri Paman Sam berani macam-macam. Angkatan bersenjata kami dengan ketat mengawasi kehadiran strategis AS yang semakin sering di semenanjung Korea dan siap menggunakan segala cara untuk melindungi keamanan serta kepentingan negara dan perdamaian regional. Bunyi pernyataan pemerintah Korea Utara. Tiongkok sukses hancurkan ekonomi Amerika Serikat. Ambisi gila Donald Trump turut direspon keras oleh pemerintah Tiongkok. Negeri tirai bambu secara tegas mengecam rencana Presiden Amerika Serikat ini yang ingin merebut wilayah Gaza. Hal ini disampaikan langsung lewat pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok Gu Jiakun. Gaza milik rakyat Palestina. Ini adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Palestina, bukan alat tawar-menawar untuk permainan politik, apalagi menjadi mangsa bagi yang kuat, ujar Guo Jiakun dilansir dari Middle East Eye. Pemerintah Tiongkok pun siap membantu Palestina untuk melindungi wilayahnya dari ancaman Amerika. Bukan dengan perang, melainkan melemahkan perekonomian Amerika Serikat.
Negeri pimpinan Xi Jinping ini sudah menerapkan 15% tarif untuk barang impor Amerika Serikat. Tarif impor ini menargetkan komoditas gas alam dan batu bara cair asal negeri Paman Sam. Penerapan tarif 15% ke barang impor Amerika sedikit demi sedikit mulai menggerogoti perekonomian Paman Sam. Bursa saham Amerika harap-harap cemas dengan ancaman inflasi. Buktinya saham-saham Amerika menunjukkan tren kemerosotan yang drastis. Indeks Dow Industrial bahkan turun lebih dari 400 poin. Selain itu Nasdaq juga turun 1,4%. Lebih mirisnya lagi, inflasi Amerika Serikat tercatat sudah mencapai 3%. Toaster sandwich dari Kris, alat pemanggang yang sangat canggih yang punya daya watt kecil. Cek linknya di bawah ini. Turki siap membantu. Kecaman keras terhadap Donald Trump juga digemborkan oleh pemerintah Turki. Negeri bulan sabit itu menentang tegas ide Presiden Amerika yang ingin mengusir warga Gaza. Bahkan penolakan ini diungkapkan langsung oleh Recep Tayyip Erdogan selaku Presiden Turki. Politikus 70 tahun itu menyebut nggak ada yang bisa menggoyahkan negeri para nabi. Tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk mengusir warga Gaza dari tanah air abadi mereka, kecam Erdogan. Penolakan ini semakin menegaskan kekonsistenan Erdogan terhadap isu Palestina. Negeri benua biru ini menjadi yang paling getol mendukung bumi para nabi. Jauh sebelum itu Erdogan telah banyak membantu Palestina di berbagai bidang kemanusiaan. Salah satunya mengirimkan bantuan sebanyak 45.000 ton yang dikirim dari pemerintah Turki. Selain itu, Erdogan juga berencana bakal mengintervensi Israel demi mendukung Palestina. Ancaman Erdogan tersebut bukanlah omong kosong belaka. Pasalnya, orang nomor satu Turki itu siap mengirim pasukannya ke negeri susu. Terbaru, Erdogan juga turut menggandeng Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan negeri para nabi. Bersama Prabowo Subianto, Erdogan berjanji akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Di bidang hubungan internasional, kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution, ungkap Pak Prabowo. Indonesia-Iran gelar rapat darurat. Iran juga nggak mau ketinggalan untuk menentang rencana Donald Trump. Bahkan negeri para mulah dibuat marah besar dengan ambisi Presiden Amerika Serikat tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ismail Badeki selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri. BKI sampai mengutuk tindakan semena-mena dari negeri Paman Sam. Rencana untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa rakyat Palestina ke negara-negara tetangga dianggap sebagai kelanjutan dari rencana yang ditargetkan rezim Zionis untuk sepenuhnya memusnahkan bangsa Palestina dan ditolak mentah-mentah dan dikutuk. Iran yang gak terima langsung menanggapi rencana Trump dengan serius. Pasalnya raksasa Timur Tengah ini sudah membentuk aliansi untuk menjegal siasat Amerika Serikat. Negeri para mulah dikabarkan siap menggelar rapat darurat bersama OKI. Nantinya negara-negara muslim termasuk Indonesia akan dikerahkan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Dapatkan 50 piece kopi kapal api dengan harga 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bersatunya negara kuat untuk melemahkan rencana Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu, akankah Indonesia mampu membantu Palestina meraih kemerdekaan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.